Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel Ibu. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Hore! Di rumah belajar? Pasti dong. Baik anak-anak hebat, sampailah di akhir pembahasan untuk latihan soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN. Di video kali ini Bu Eri akan membahas soal-soal uraiannya yang dimulai dari soal nomor 41 sampai 50. Baik anak-anak hebat, kita mulai. Nomor 41. Perhatikan ilustrasi berikut. Di lingkungan tempat tinggalmu dibuat aturan tentang jam belajar masyarakat. Masyarakat diminta mendukung program tersebut. Jam belajar masyarakat dimulai pukul 19.00 sampai 21.00 WIB atau pukul 7 sampai pukul 9 malam. Pertanyaannya, tuliskan perilaku sesuai upaya menjaga keutuhan NKRI yang dapat dilakukan berkaitan dengan ilustrasi tersebut. Jawabannya, perilaku sesuai upaya menjaga keutuhan NKRI terhadap peraturan masyarakat tersebut adalah mematuhinya dengan penuh tanggung jawab. Jika jam belajar masyarakat tersebut usai, hendaknya tetap menjaga ketenangan lingkungan. Nomor 42. Perhatikan ilustrasi berikut. Para perumus Pancasila merupakan wakil dari segala golongan dan lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Ada yang berasal dari wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Mereka bekerja sama merumuskan Pancasila. Ilustrasi tersebut menunjukkan adanya nilai persatuan dan kesatuan. Pertanyaannya, jelaskan nilai persatuan dan kesatuan yang dimaksud. Jawabannya, para perumus Pancasila merupakan wakil dari segala golongan dan lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Mereka bekerja sama bahu-membahu dalam satu keinginan bersama, yakni terwujudnya negara Indonesia yang merdeka. Dalam segala kejadian dan peristiwa perumusan Pancasila itulah selalu tercermin nilai persatuan dan kesatuan. Nomor 43. Saling menghormati antar umat beragama dapat dilakukan melalui berbagai contoh. Pertanyaannya, tuliskan 3 contoh sikap saling menghormati antar umat beragama. Jawabannya, 3 contoh sikap saling menghormati antar umat beragama sebagai berikut. 1. Tidak menghina ajaran agama lain. 2. Tidak mengganggu ritual atau ibadah agama lain. 3. Tidak memaksakan ajaran agama kita ke umat agama lain. Nomor 44. Perhatikan ilustrasi berikut. Setiap hari Ahmad dan Putu berangkat ke sekolah bersama. Mereka berjalan kaki menuju sekolah. Rumah Ahmad dan Putu berdekatan. Mereka juga teman satu kelas. Ahmad beragama Islam sedangkan Putu beragama Hindu. Meskipun berbeda agama, Ahmad dan Putu berteman akrab. Mereka saling menghargai keyakinan masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu mengenai kebiasaan Ahmad dan Putu? Jawabannya, kebiasaan Ahmad dan Putu menunjukkan toleransi. Mereka berteman baik meskipun berbeda keyakinan. Perbedaan tersebut tidak menjadi halangan. Mereka mampu menerima dan menyikapi perbedaan tersebut dengan bijak. Mereka saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Nomor 45. Berikan gambaran peserta didik yang melaksanakan nilai pertama Pancasila ketika di sekolah. Jawabannya, peserta didik yang mengamalkan nilai dalam sila pertama Pancasila di sekolah akan membiasakan berdoa sebelum dan setelah belajar, menghormati dan menjalin hubungan baik dengan teman yang berbeda agama. Nomor 46. Perhatikan gambar berikut. Kalian amati ya. Aktivitas pada gambar menunjukkan siswa-siswi yang melakukan kerja bakti membersihkan kelas. Mereka membersihkan kelas secara bersama-sama. Pertanyaannya,
Bagaimana pendapatmu terkait aktivitas pada gambar tersebut? Jawabannya, kerja bakti membersihkan kelas seperti pada gambar soal memang harus dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan tersebut juga harus dilakukan tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial. Selain itu, diperlukan kerjasama agar kegiatan kerja bakti cepat selesai dan kelas menjadi bersih. Nomor 47. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada sidang pertama BPUPKI, Ketua BPUPKI mengutarakan agenda sidang yaitu perumusan dasar negara Indonesia. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, muncul beberapa usulan rumusan dasar negara dari beberapa tokoh. Berdasarkan ilustrasi tersebut terkandung nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila. Jelaskan nilai kebersamaan tersebut. Jawabannya, Pancasila dirumuskan oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Para tokoh tersebut berupaya keras menyumbangkan pemikirannya untuk merumuskan dasar negara. Meskipun berbeda prinsip dan pendapat, mereka tidak menunjukkan sikap permusuhan. Justru mereka saling memberikan masukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Semua itu dilakukan atas kesadaran untuk kepentingan bersama. Itulah nilai kebersamaan yang dapat diteladani. Nomor 48. Perhatikan ilustrasi berikut. Budi, Andi, dan Maman menonton acara sepak bola. Budi menjadi supporter regu A dan Andi supporter regu B. Adapun Maman bersikap netral. Pada akhir pertandingan regu A menjadi pemenang. Andi kecewa dan menumpahkan kekecewaannya kepada Budi. Perkelahian pun terjadi. Pertanyaannya, tuliskan perilaku yang seharusnya dilakukan Maman. Jawabannya, perilaku yang harus dilakukan Maman adalah melerai perkelahian Budi dan Andi. Maman bisa menjelaskan dalam permainan pasti ada pemenang. Kalah menang merupakan hal biasa dalam permainan. Tidak seharusnya permainan menjadi penyebab pertengkaran. Pada dasarnya, permainan diselenggarakan untuk menjalin persahabatan. Nomor 49. Tuliskan 3 nilai yang terkandung dalam proses perubahan bunyi sila pertama Pancasila. Jawabannya, 3 nilai yang terkandung dalam proses perubahan bunyi sila pertama Pancasila sebagai berikut. 1. Rela menjaga persatuan dalam keberagaman agama dan kepercayaan. 2. Menjunjung tinggi tenggang rasa antar sesama umat beragama. 3. Kebersamaan guna memperkuat ikatan batin bangsa Indonesia. Nomor 50. Perhatikan ilustrasi berikut. Rumusan ketuhanan dalam Piagam Jakarta direvisi karena warga Indonesia Timur kurang setuju dengan materi dalam rumusan itu. Keberatan tersebut disampaikan kepada Dr. Andes Muhammad Hatta. Pertanyaannya, apa yang selanjutnya dilakukan Dr. Andes Muhammad Hatta? Jawabannya, yang dilakukan Dr. Andes Muhammad Hatta menemui tokoh Islam di PPKI, yaitu Ki Bagus Hadi Kusuma. Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan agar 7 kata pada rumusan tersebut dihapus. Setelah didiskusikan, akhirnya disepakati ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.